Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah memilih Kristus, fondasi kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus di dunia yang penuh konflik. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Petrus 2, ayat 1 sampai ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya, tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu, yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Petrus 2, ayat 1 sampai ayat 8. Di mana Rasul Petrus terus membimbing orang Kristen tentang cara menjalani iman mereka saat menghadapi pertentangan. Petrus mendesak orang percaya untuk membuang semua kejahatan, tipu daya, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan mendorong mereka untuk bertumbuh secara rohani dengan mendambakan susu rohani yang murni, yang menuntun kepada keselamatan dan kedewasaan dalam Kristus. Petrus kemudian beralih ke gambaran orang percaya sebagai batu hidup, yang dibangun menjadi rumah rohani, dengan Yesus sebagai batu penjuru, fondasi iman mereka. Hiduplah dengan terhormat di antara orang-orang yang tidak percaya, dan engkau akan memuliakan Tuhan melalui tindakanmu. Batu penjuru ini, meskipun ditolak oleh sebagian orang, sangat berharga dan dipilih oleh Allah. Tujuan dari seluruh pasal ini adalah untuk menekankan identitas dan panggilan orang percaya sebagai umat Allah. Petrus mendorong mereka untuk hidup dengan cara yang mencerminkan status baru mereka sebagai ras pilihan, imamat rajani, dan bangsa yang kudus, yang dipanggil untuk memberitakan keagungan Allah. Ia membandingkan identitas orang percaya dengan penolakan dunia terhadap Kristus, mengingatkan mereka bahwa nilai mereka ditemukan dalam hubungan mereka dengannya. Bab ini menyerukan umat Kristen untuk hidup terhormat di antara orang-orang yang tidak percaya, menjadi saksi kemuliaan Allah melalui perilaku mereka, bahkan ketika menghadapi penderitaan atau penganiayaan. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Di dunia yang ditandai dengan konflik dan perpecahan, Allah menginginkan kita untuk memilih dan menjadikan Kristus sebagai batu penjuru kita. Petrus mengingatkan kita, bahwa sebagai orang percaya, kita seperti batu hidup, yang dibangun ke dalam rumah rohani Tuhan, dengan Yesus sebagai fondasi kita yang kokoh. Untuk itu, hidup kita harus didasarkan pada kebenaran, kasih, dan keadilan, terlepas dari kekacauan di sekitar kita. Tuhan memanggil kita untuk mencerminkan karakter Kristus dalam semua yang kita lakukan, terutama dalam interaksi kita dengan dunia, yang sering menentang iman kita. Tuhan ingin kita menyingkirkan kedengkian, tipu daya, kemunafikan, iri hati, dan fitnah, merangkul kebaikan, integritas, dan kasih, seperti yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Tanggapan kita terhadap panggilan Tuhan adalah, untuk secara aktif mempraktekkan kebajikan yang Dia ajarkan, dan mencerminkan hubungan kita dengan Kristus dalam setiap aspek kehidupan. Memilih Kristus sebagai landasan kita, memungkinkan kita untuk membangun kehidupan yang tahan terhadap badai konflik, dan berfungsi sebagai kesaksian tentang kasih karunia dan kebenarannya. Kita dipanggil untuk menjadi cerminan Kristus di dunia yang sangat membutuhkan damai sejahtera dan terangnya.
Dengan hidup secara berbeda, kita memilih kebenaran daripada penipuan, kasih daripada kebencian, dan kerendahan hati daripada kesombongan. Kita menyaksikan kuasa karya penebusan Kristus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena telah menjadi landasan hidup kami, fondasi yang kokoh di mana kami membangun bahkan di dunia yang penuh konflik. Bantu kami untuk mengikutimu setiap hari, mencerminkan karaktermu dalam semua yang kami lakukan, menarik orang lain kepada kasih dan kebenaranmu. Perkuatkan kami untuk menyingkirkan semua yang bukan darimu, dan merangkul kehidupan yang telah Tuhan tetapkan untuk kami jalani, bersinar sebagai batu hidupmu di dunia ini. Semoga hidup kami menjadi bukti kasih karunia-Mu, dan mercusuar harapan bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.